Perlakukan orang lain sebagaimana ingin kau diperlakukan, dan jangan perlakukan orang lain sebagaimana kau juga tidak ingin diperlakukan. Perdebatan agama, saya tidak melihat ada sisi pencerahan apapun kecuali saling adu argumen untuk menguatkan masing-masing kepercayaannya. Ini kan bentuk, sejujurnya ini bentuk ketidakpercayaan diri dari para pemeluk agama untuk saling menanyakan kembali keimanannya. Halo teman-teman penghayat diksi, selamat datang kembali di channel saya Penghayat Diksi yang sudah sekian lama kira-kira sibuk dengan shortnya yang tidak begitu nyambung dengan konten channel ini. Sebetulnya Penghayat Diksi dibangun untuk membuat informasi-informasi, narasi-narasi, kajian yang kemudian mungkin menjadi isu-isu terkini, sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya yang hari ini mungkin sedang ramai gitu. Tapi beberapa waktu yang belakang ini cukup lama saya sibuk dengan short, sebetulnya memang dalam rangka menaikkan views dan juga subscriber channel ini, sehingga ketika channel ini sudah didukung lebih banyak orang, mereka yang suka ataupun mereka yang gak suka, itu nggak apa-apa. Yang penting memang channel ini bisa memiliki resonansi yang lebih luas kepada pendengar yang lebih banyak gitu. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas seputar yang lagi rame juga, ini yang berseliweran di YouTube, baik di short, reels IG, dan media sosial lainnya. Ini masalah perdebatan agama ya, yang kembali muncul. Ini bukan isu baru, bukan isu sosial, fenomena sosial yang baru. Ini udah lama banget, dari zaman kapan tahu, perdebatan agama. Yang saya ingin tanyakan atau menjadi pertanyaan yang cukup kritikal dalam benak saya itu, perdebatan agama ini perlu atau enggak sih gitu ya? Untuk apa sih debat agama? Nggak pede dengan agama masing-masing itu kan, sehingga harus masih diperdebatkan. Kecuali memang ranahnya sudah masuk kepada yang sifatnya destruktif terhadap publik ya. Misalnya secara terang benderang menjelek-jelekan agama tertentu sehingga itu menyakiti perasaan para pengikutnya, kemudian membuat sebuah kebencian massal yang kemudian bisa termanifestasi ke dalam aksi-aksi yang represif begitu, aksi-aksi konfrontatif yang kemudian bisa menyerang seseorang atau kelompok secara langsung. Itu yang kemudian berbahaya. Namun kalau kita ingin bicara masalah mendebatkan agama, misalnya dalam satu nilai yang sangat fundamental, kemudian diperdebatkan, diukur, dikomparasi, sekiranya menjadi pertanyaan yang sangat fundamental bagi saya yang juga seorang yang beragama begitu, ini perlu atau tidak gitu ya. Karena memang fondasi agama itu sejauh yang saya pahami itu pertama adalah iman gitu ya. Bukan berarti agama ini kemudian tidak bisa masuk ke dalam ranah logika, tidak, tapi mungkin ini lebih kepada agama dasarnya iman lah. Iman dulu, baru kemudian hal-hal lain akan mengikuti. Kalau kita sudah beriman terhadap sebuah kepercayaan atau agama, maka kita juga secara linear akan mengimani apa yang disampaikan dalam misalnya hierarkis hukum tertinggi atau hierarkis sumber tertinggi. Kalau di Islam ada Al-Quran, maka apapun yang disampaikan dalam Al-Quran, kita mengimani itu dan kita mengikutinya gitu ya. Kemudian nantinya akan terbedah dalam banyak tafsir, itu hal lain. Tapi dasarnya memang iman. Sehingga kalau perdebatan agama ini akan dibawa ke dalam ruang dialektik logika, bagi saya fondasinya udah beda tuh ya gitu. Kecuali mungkin hal-hal lain lah yang sifatnya mungkin masih bisa didialogkan. Tapi kalau sudah diperdebatkan, nggak bisa, atau mungkin itu keliru ya. Bisa sih, cuman pasti outputnya akan menjadi sebuah baku hantam sosial gitu. Jadi agama itu konsep dasar fundamennya adalah iman atau percaya. Kalau sudah iman, ya sudah gitu ya. Kemudian ada hal-hal baru, tawaran iman yang lain, ya kalau dia sudah nggak goyah, dia nggak akan percaya lagi dengan keimanan yang lain gitu. Sekalipun misalnya disuguhkan berbagai macam dialektika logis, ya tetap aja karena memang dasarnya iman gitu ya. Jadi yang lagi ramai sekarang ini adalah para mu'alaf di Islam ya. Salah satu tokohnya yang mungkin setelah Mas Felix Xiao yang ramai pada zaman mudanya dulu, yang masih berapi-api gitu ya, banyak yang gak sana sini, saya lihat Mas Felix ini hari ini sudah
mendapatkan semacam kedewasaan sebagai orang beragama yang lebih mapan gitu, sehingga dia udah resistensinya sudah semakin berkurang tapi tidak mengurangi dakwahnya untuk menyampaikan hal-hal yang baik dalam Islam. Nah, bagi saya itu udah mulai on the track tuh. Saya sebagai muslim juga akhirnya appreciate dengan Felix Xiao pasca misalnya Pilkada 2017 Jakarta, kemudian disambung dengan pemilu Pileg 2019 yang kemudian sangat vokal seolah-olah menggiring opini publik bahwa Islam itu nggak mau pemimpin kayak gini, Islam itu pengen pemimpin kayak gini, yang pada akhirnya pemimpin yang kira-kira pernah di branding pada 2019 akhirnya sekarang juga merapat ke dalam satu kekuatan politik yang sama, kan begitu ya. Artinya pandangan beragama itu gak bisa kita tarik seutuhnya untuk melegitimasi sesuatu hal atau menolak sepenuhnya sesuatu hal yang lain. Jadi ya biasa-biasa saja. Agama dalam fitrah yang sangat primordial dan fitrah dan dasarnya adalah itu membawa orang dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Itu yang kita sebut dengan hijrah, kan gitu ya. Cuman diksi hijrah ini mungkin hari ini banyak juga yang familiar dengan hal-hal yang kontraproduktif ya. Hijrah artinya mengutamakan kebenaran satu kelompok dan mengolok-olok tafsir kebenaran kelompok lain, bahkan di satu agama gitu ya. Artinya ada pergeseran juga dalam dunia hijrah ini gitu. Cuman yang sangat dasar hijrah itu adalah tadi ya, perubahan ke arah yang jauh lebih baik. Misalnya tidak mesti buruk, yang tadinya baik juga menjadi lebih baik. Itu yang kemudian bagi saya kenapa kemudian hijrah itu produktif pada dasarnya. Cuman orang-orang hari ini memanifestasikan hijrah dengan cara-cara yang agak jauh dari substansi yang sebenarnya gitu. Oke, balik lagi ke tema kenapa harus debat agama. Nah, ini hal yang pertama yang perlu menjadi pertanyaan kita bersama adalah debat agama ini untuk apa? Itu penting. Ini pertanyaan paling fundamentalnya. Untuk apa dilakukan itu? Karena segala hal di dunia ini, Anda, saya melakukan segala sesuatu itu intention atau niatnya itu ada dasar. Saya pengen ini. Itu pasti ada tujuan. Hal yang pertama itu selalu ada tujuan. Kita melakukan riset ya, kalau terbiasa dengan melakukan riset, the purpose of study kan. Riset ini tujuannya apa? Gitu ya. Dari tujuan, sebelum tujuan itu pasti ada sebuah pertanyaan besar tentang sebuah masalah kan gitu ya. Research problem disebutnya. Nah, ini juga sama. Artinya debat agama ini kalau itu berasal dari masalah, masalahnya apa sehingga kemudian harus diperdebatkan. Gak apa-apa tuh, dari situ benar gitu ya. Cuman kemudian ketika sudah masuk ke dalam tujuan yang sudah tidak lagi bertopang pada tujuan yang produktif, nah saya kira ini udah pecah kongsi nih. Dari tujuannya misalnya ya kita sebut ingin memperbaiki wajah agama pada hari ini yang relatif misalnya cenderung dibawa oleh pendakwah-pendakwahnya cukup keliru, sehingga orang melihat agama itu sebagai sesuatu yang kontraproduktif gitu ya. Jadi jauh dari esensi agama yang semestinya. Nah, kalau tujuannya ingin memperbaiki itu, maka stick with the plan gitu. Tidak kemudian mengolok-olok kepercayaan atau agama lain untuk kemudian membenarkan agama yang kita anut atau agama yang kelompok lain anut gitu ya. Jadi saya kira tujuan debat agama ini apa? Apakah memang ini untuk mengiluminasi, mencerahkan banyak orang bahwa agama ini benar? Kalau tujuannya itu silahkan, tapi kemudian dengan mengkomparasi itu dan menganggap ajaran agama tertentu jauh lebih baik dibanding ajaran agama lain, itu cukup di hati dan iman kita saja. Tidak kemudian dibedah dalam ruang publik gitu. Karena yang namanya agama, yang namanya dasarnya iman, itu pasti semua orangnya ada nilai kekultusan terhadap kepercayaan itu. Sehingga mustahil orang bisa menerima kebenaran dari keimanan yang lain yang dia tidak imani. Pasti akhirnya akan baku hantam yang kontraproduktif gitu. Baku hantam pendapat, baku hantam sosial yang kemudian nanti malah efeknya tidak baik untuk agama-agama yang diperdebatkan ini gitu ya. Jadi ada tokoh di Indonesia yang sekarang warawiri di sosial media ya, di YouTube Short, itu Donditan. Dan belum lama juga ada yang meriak video-video perdebatan itu. Saya kira mungkin ada kelompok atau pihak yang kesal dengan pernyataan-pernyataan Donditan, tapi kemudian ini kan jadi berputar dalam lingkaran kontraproduktif gitu ya. Jadi canvassing agama ini sebetulnya
tidak perlu disampaikan dalam apa, ajaran kami begini, ajaran agama lain begini, itu tidak sesuai. Tidak perlu kayak gitu. Agama cukup diwajahkan oleh amal saleh kita. Cukup itu aja ya. Jadi kalau misalnya saya Islam artinya kan assalam, keselamatan. Jadi kalau saya sebagai muslim dan eksistensi saya menyebabkan banyak orang merasa tidak akan selamat, nah itu ada yang keliru dalam diri saya sebagai orang yang beragama, kemudian mewajahkan agama dengan sedemikian rupa sehingga orang merasa terancam dengan eksistensi saya sebagai pemeluk agama tertentu. Tapi kalau orang itu mendakwahkan sesuatu yang sifatnya universalitas kemanusiaan, di mana harus jujur, nggak boleh korupsi, harus menjaga ekologi gitu ya. Nah itu saya kira semua orang akan berada dalam satu titik pertemuan yang sama. Jadi tidak ada perdebatan di situ gitu loh. Jadi perdebatan agama ini sangat kontraproduktif. Misalnya Sang Mu'alaf dan Ritan ngupas masalah Bible, ada ayat-ayat palsu. Ya saya sebagai muslim juga pernah baca bahwa misalnya mazhab yang paling menohok berbeda itu antara Syiah dan Sunni ya. Sunni kemenangan misalnya di Muawiyah pasca Khalifah 4 gitu ya, pasca konflik politiknya Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian kan menjadi dinasti-dinasti. Dari situ banyak sekali perjalanan agama Islam yang bagi saya sangat dinamis gitu ya. Kemudian Muawiyah rezimnya tumbang oleh Abbasiyah yang notabene adalah pengikutnya Sayyidina Ali pada masa lalu, yang kemudian dalam tanda petik membalaskan dendam politiknya gitu, sehingga kemenangan itu dibuat. Ada sejarah baru lagi dalam dialektika Islam. Jadi bagi saya kalau mau saling kupas masalah sakralitas sumber agama, itu hal yang sangat sensitif pertama. Dua, juga itu tidak bisa dikalkulasi secara saintifik benar tidaknya, karena kebenaran dalam agama itu iman gitu loh. Kalaupun nanti ada bersinggungan dengan logika itu juga turunan dari manifestasi imannya baik atau tidak kan gitu. Misalnya zaman dulu kan kalau Kiai Dahlan itu dari Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah, orang untuk berterima kasih atau menghadang bala penyakit segala macam itu kan ngasih sesajen di bawah pohon besar. Kemudian Kiai Dahlan menyatakan itu sesuatu yang tidak perlu. Kenapa sesajen itu tidak dimakan saja gitu kan? Apalagi yang menyiapkan ini adalah orang-orang yang secara finansial kekurangan, kok masih harus menyediakan sesajen demi misalnya anaknya sembuh segala macam gitu. Padahal harusnya kan berobat. Nah, kalau manifestasi agama yang seperti itu oke. Sangat oke, itu revolusioner, sehingga wajar kemudian Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan modernisasi agama yang memanifestasikan berbagai macam kemajuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi begitu ya. Itu yang bagi saya manifestasi pemahaman agama yang baik gitu, sehingga membuat tatanan peradaban yang maju dan baru gitu. Kalau perdebatan agama, saya tidak melihat ada sisi pencerahan apapun kecuali saling adu argumen untuk menguatkan masing-masing kepercayaannya. Ini kan sejujurnya ini bentuk ketidakpercayaan diri dari para pemeluk agama untuk saling menanyakan kembali keimanannya. Nanti kalau misalnya yang satu goyah akan masuk ke sini, yang satu goyah akan masuk ke sini, itu bukan prestasi. Itu cuman sebuah medium penampungan dari orang-orang yang galau beragama. Agama gue bener nggak ya? Agama dia salah nggak ya? Itu kan orang-orang galau saja. Artinya belum selesai dalam taraf keimanannya, sehingga masih akan terkecoh dalam kontraproduktif perdebatan agama, gitu ya. Misalnya kenapa umat beragama ini sekarang tidak fokus ke dalam realitas sosial yang hari ini terjadi di berbagai daerah. Misalnya masalah ekologi kita. Indonesia menjadi salah satu paru-paru dunia dengan hutan yang masih sangat luas, namun kemudian berbagai macam pembangunan betonisasi di berbagai daerah, kepentingan pejabat, kepentingan pengusaha yang kemudian berkolaborasi dengan oknum-oknum pemerintahan, kemudian membuat kebijakan yang melegalkan pembangunan yang sebetulnya merusak ekologi. Kenapa kita tidak berjuang dalam fikih ekologi misalnya, untuk kemudian sama-sama menduduk satu mejakan orang-orang berkepentingan untuk menghentikan beberapa hal yang akan merusak kehidupan secara massal, kehidupan secara universal.
tanah akan tandus, akan terjadi banjir besar, kemudian akan mengakibatkan polusi-polusi yang akan memperburuk atmosfer semesta, yang kemudian akan menimbulkan cuaca yang panas ekstrim sehingga menimbulkan berbagai penyakit dalam misalnya 50-100 tahun ke depan. Itu bagi saya lebih konkret bagaimana agama ikut andil, berperan masuk ke dalam ruang-ruang realitas gitu ya. Kalaupun nanti misalnya ada kehidupan pasca ini, tentu orang-orang beragama percaya itu. Kenapa kita tidak siapkan sesuatu legacy yang baik gitu selama kita hidup? Kecuali kalau ini pandangannya digeser kepada orang-orang ateis atau orang-orang agnostik, mereka sebisa mungkin akan produktif hidup karena mereka tahu, mereka gambling nih, ada nggak kehidupan pasca kematian. Kalau kemungkinan besarnya tidak ada, maka they have to make a meaningful life once gitu ya, karena hidup cuma sekali ya, bagaimana semua ini menjadi berarti kan gitu. Sekali berarti, setelah itu mati kan gitu kalau kata Pak Hairil Anwar. Jadi saya kira perdebatan agama ini teman-teman, kalau sebatas hiburan oke. Tapi kalau ini dijadikan sebagai dasar kebenaran, dasar bersikap, dasar pembelaan, saya kira ini keliru ya. Sekalipun ini banyak, saya nggak tahu kenapa algoritma YouTube hari ini banyak banget. Kalau YouTube kan this is just business gitu. Jadi siapapun channel, siapapun yang kemudian ramai mengundang penonton, maka itulah yang akan di pop up gitu, akan didorong oleh YouTube untuk kemudian terus tampil. Nah, bagi saya, kita yang akan menjadi korban bagaimana perputaran kontraproduktivitas ini akan dikonsumsi oleh kita gitu. Sehingga yang ada dalam pikiran kita, misalnya ngelihat agama yang diperdebatkan itu begini, oh ternyata jeleknya begini. Kemudian juga mungkin akan ada yang terpengaruh oleh paparan logis dari agama sebelah, kemudian kita juga jadi goyang kan, jadi tidak produktif, sehingga kita lupa untuk kemudian sadar bahwa bumi kita sudah tua, lapangan kerja di Indonesia itu semakin minim, masih banyak orang yang hidup dalam kekuatan finansial yang sangat kurang, yang sangat timpang dengan beberapa orang yang kemudian punya kekuatan finansial yang sangat baik gitu. Terus bagaimana masa depan anak-anak kita untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik gitu kan, untuk bisa memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang unggul, kejujuran, keadilan gitu ya. Bagaimana pemilu ini bisa menghasilkan pemimpin yang jauh lebih sadar tentang masalah, dan bagaimana kemudian untuk bisa menyelesaikan berbagai macam masalah di Indonesia. Itu semua nggak kebayang karena kita disuguhkan oleh algoritma video yang menuntun kita kepada narasi gelap gitu, narasi gelap tentang kehidupan. Jadi seolah-olah segala hal ini, ya udah kalau kamu miskin nanti di akhirat diganjar balasannya. Dulu kan ada ya dalam salah satu kisah lah kira-kira, sufi. Ada sufi diam terus kan gitu di rumah, kemudian karena dia percaya segala hal yang terjadi di dunia ini sudah dituliskan, sudah ditakdirkan. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa merubah itu kecuali Allah sendiri. Sehingga ada teman sufinya lain, kenapa kau selalu berdiam diri di rumah? Kenapa kau tidak melakukan kegiatan? Bagaimana kemudian kau memenuhi kebutuhan pokokmu? Dia bilang ya semuanya sudah dituliskan. Tiba-tiba ada burung jatuh di situ kan, ada burung terjatuh, plak gitu kan. Terus mau terbang agak kesulitan. Tiba-tiba ada burung lain yang membawakan dia makanan gitu ya. Nah, itu dijadikan analogi oleh si sufi yang diam di rumah ini. Kau lihat burung itu, burung yang terjatuh itu pun masih digaransi oleh Allah untuk kemudian mendapatkan rezeki. Lihatlah bagaimana dia tidak meminta burung lain untuk membawakan dia makanan, tapi burung lain membawakan dia makanan. Artinya saya di sini pun sudah digaransi. Yang namanya rizki itu sudah diatur, sehingga saya percaya dengan semua skemanya Allah. Namun yang menohok kemudian, dan bagi saya ini revolusioner, dibilang oleh si sufi yang datang itu, kenapa kau melihat burung yang jatuh? Kenapa kau tidak ambil peran menjadi burung yang membawakan makanan untuk burung yang jatuh itu? Gitu ya. Nah, disitulah kemudian apa pesannya, bahwa yang namanya dalam agama ikhtiar itu menjadi penting. Masalah nanti hasilnya seperti apa itu baru ketentuan yang ditetapkan. Namun ketentuan itu hanya akan ditetapkan ketika sudah diperbuat atau udah decided, udah diputuskan kan gitu. Artinya Allah ini dalam semua
dialektika keadaan dirinya itu memberikan ruang yang sangat terbuka. Masalah penilaian, masalah itu dosa, masalah itu haram, masalah itu halal atau dikasih pahala atau dikasih ganjaran, itu sesuatu yang tidak bisa kita ukur dan tidak bisa kita demo gitu ya. Misalnya, ya Allah saya sudah baik, ini kok saya nggak dikasih pahala. Misal nanti di hari penghakiman, itu bukan urusan kita, karena kita tidak punya piranti, akal, atau apapun itu untuk mengukur itu. Karena akan sangat banyak kejadian-kejadian yang dalam agama itu kita nggak bisa ukur. Misalnya pendosa yang membunuh 99 orang karena ingin tobat karena nggak dikasih jalan gitu kan, karena sudah dicap begitu kan, datang ke sebuah alim, sosok alim lah, ahli ibadah, kemudian menyatakan aku sudah membunuh 90 sekian orang. Wah, nggak bisa ente tobat, ente udah pasti masuk neraka. Dia bunuh lagi tuh alim ulama yang mengatakan gitu. Genaplah kemudian 100. Dalam pencarian dia ingin bertobat itu kan dia mati kehausan kan di gurun. Kemudian malaikat cekcok gitu, ini harus masuk neraka. Enggak, ini dia dalam proses pengen tobat, pengen benar gitu. Cuman emang nggak nemu jawaban yang bikin dia untuk kemudian bisa menjadi orang baik. Perdebatan di situ, tapi kemudian Allah memberikan putusan bahwa ya dia masuk surga tanpa hisab dan semua itu diberikan pengampunan. Itu kan kalkulatif kita nggak bisa nyampe tuh untuk melihat itu. Seorang PSK pada zamannya, kemudian ini sudah sangat terkenal memberikan minum anjing yang kehausan, semua dosanya sirna begitu saja. Nah, hal-hal semacam itu tidak bisa menjadi bahan perdebatan, dimasukin seminar, itu nggak bisa. Kalau itu menjadi sebuah hikmah, wisdom, oke. Bahwa kemudian orang bisa loh, seburuk apapun berubah jadi baik. Kan poinnya itu. Tapi kemudian itu dianalisis, dikaji, nggak bisa. Itu hal-hal yang analogis, yang kemudian memberikan makna untuk kita mempunyai pandangan baru. Gitu ya. Jadi perdebatan agama, kalau diambil misalnya secara antropologis, secara geografis, misalnya kota Mekah itu belum pernah ada dulu. Terus kemudian ada orang yang bilang dulu kiblatnya ke Al-Aqsa. Padahal Al-Aqsa itu baru dibangun di Khalifah Malik bin Marwan. Kita tidak akan pernah berhenti untuk kemudian memperdebatkan itu, gitu ya. Atau ada juga misalnya surat Al-Ikhlas itu sudah diketahui oleh kelompok Yahudi lebih awal. Ya kita juga nggak akan bisa buktikan apapun dengan itu. Poinnya adalah agama itu manifestasinya dan bisa dilihat sebagai sesuatu yang benar, suatu kepercayaan yang benar ketika amal baik, tingkah laku, karakter pengikutnya itu diwajahkan kepada publik. Baik orang agnostik, ateis, atau penganut kepercayaan, itu akan menerima agama apapun dengan pewajahan amal perbuatan para pengikutnya yang juga baik. Jadi saya kira debat agama ini nggak produktif sama sekali. Kita hanya memperlihatkan ketidakpercayaan diri kita terhadap agama atau kepercayaan yang kita anut, sehingga masih butuh legitimasi kesalahan dari agama lain dalam rangka membenarkan agama kita. Ini kan sesuatu yang bagi saya nggak cool gitu. Padahal kan la ikraha fid din dalam Islam, tidak ada paksaan dalam agama. Misalnya kan Nabi Muhammad itu diutus tidak untuk benar-benar membawa sesuatu yang baru sama sekali. Dia diutus untuk memperbaiki akhlak. Akhlak di sini apa? Hubungan konkretnya, tingkah laku, sifat, karakter, bagaimana dia bermuamalah dengan ruang sosial yang ada, bagaimana dia bisa menjadi sumber inspirasi kebaikan bagi banyak orang yang tidak terbatas kepada agama-agama atau mazhab tertentu, tapi bagi banyak orang, bahkan bagi banyak makhluk. Itu yang disebut substansi dari rahmatan lil alamin. Sehingga teman-teman yang khususnya misalnya muslim, bagi saya tidak terjebak dalam hal-hal yang sifatnya agama nggak bisa didebatin deh, itu kuncinya ya. Agama ini ya sesuatu yang iman, masalahnya di iman gitu. Kalau misalnya masih ragu, sebaiknya kalau cukup berani, silahkan ditantang. Hal-hal yang bikin Anda ragu terhadap agama sendiri, ditantang sendiri dengan tidak perlu menyalahkan keimanan agama lain. Tantang aja sendiri. Apakah misalnya ayat ini dan ayat ini paradoks? Silahkan diajukan. Apakah benar misalnya nikah mut'ah itu pernah dilakukan pada zaman Nabi? Kalau itu benar, silahkan dilakukan.
Terus kenapa itu dibatalkan, dimakzulkan ayatnya, itu kenapa? Silahkan dibuktikan sendiri tanpa harus misalnya begitu bencinya terhadap mazhab Syiah, begitupun Syiah yang begitu alerginya bahwa pasca kemenangan politiknya Muawiyah semua ajaran Ali hilang, bahkan hadis-hadis yang dimusabkan oleh Fatimah juga hilang kan gitu. Bagi saya itu nggak akan beres ya, lingkaran itu nggak akan beres sampai kemudian segala halnya sampai chaos gitu. Jadi perdebatan agama ini unfaedah kalau bagi saya. Kita lebih baik berpikir bagaimana orang-orang bisa lebih maju berpikir, hidup lebih damai, hidup lebih sejahtera, sehingga kita masing-masing bisa berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan sebagaimana salah satu ayat ya, fastabiqul khairat gitu, berlomba-lomba berbuat kebaikan untuk siapa saja, untuk daun, untuk semut, untuk pohon, untuk manusia, untuk tetangga kita, untuk om kita, untuk kawan kita yang beda agama, untuk relasi kita yang beda mazhab. Itu berlomba-lomba kebaikan, itu esensinya di situ. Jadi memberi manfaat tanpa ada batas objeknya siapa. Sehingga teman-teman, ini menjadi keresahan saya sih, istilahnya ini kalau kayak baru main gitar, ini main melodi terus gitu ya, main melodi terus tapi nggak ada soulnya di situ. Itu yang sangat disayangkan bagi saya kepada para mu'alaf. Kalau Anda ingin mu'alaf ke Islam, tolong diniatkan dari awal untuk tidak kembali kepada agama yang lain sebagai pembencinya, jangan gitu ya. Kalau itu dilakukan secara massal, orang-orang mu'alaf nih ke Islam tapi untuk menjelek-jelekan agama Buddha, untuk menjelek-jelekan agama Kristen, untuk menjelek-jelekan agama Yahudi, itu suatu saat ada gelombang besar yang kemudian berbalik, tidak memilih semuanya. Itu yang kita sebut dengan agnostic call ya. Jadi panggilan untuk menjadi agnostik, karena agama tidak menawarkan sesuatu yang fit in dengan realitas, tidak memberikan potensi perdamaian gitu. Jadi ya udah, kemuakan itu akan terjadi suatu saat menjadi gelombang besar. Itu yang kita semua tidak harapkan. Jadi kan jelas ayatnya, bagimu agamamu, bagiku agamaku, kan gitu. Udah selesai di situ. Kalau misalnya kita mau dihardik agama kita dibilang terbelakang segala macam, ya terserah. Selama itu tidak berkesesuaian dengan yang kita imani, ya cuekin aja. Kalaupun kita dihina, ya sampaikan, jangan menghina, karena ini akan menyakiti hati. Seandainya ini dilakukan kepada Anda, juga pasti akan merasakan hal yang sama. Treat other like you wanna be treated gitu ya, and don't treat other like you don't wanna be treated. Itu kan pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, yang kemudian juga diambil sebagai salah satu spiritnya the golden age of humanity ya, atau the golden rule of humanity. Perlakukan orang lain sebagaimana ingin kau diperlakukan, dan jangan perlakukan orang lain sebagaimana kau juga tidak ingin diperlakukan. Bagi saya itu clear ya, pesannya itu pesan perdamaian yang sangat universal gitu. Sehingga perdebatan agama hindari, sudahi, kita fokus aja untuk kemudian melakukan kebaikan dengan versi manifestasi kebenaran masing-masing untuk memberikan manfaat lebih banyak. Itu ya. Jadi perdebatan agama, nope, itu akan membuat lubang hitam yang besar untuk menimbulkan kemuakan massal pada masanya nanti. Saya yakin kalau itu diteruskan, pasti akan ada kemuakan massal yang orang-orang semua kabur dari semua hal-hal yang berbau agama yang kemudian mencederai kemanusiaan. Sekira itu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di bahasan isu yang selanjutnya. Terima kasih.